Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita membahas materi kimia kelas 10 semester 1, yaitu adalah struktur atom. Yuk kita mulai dengan yang pertama adalah perkembangan model atom. Nah, di sini sudah ada gambar-gambarnya ya, bagaimana atom itu berkembang dari mulai yang pertama sampai yang terbaru yang kelima. Nah, untuk yang pertama di sini ada seperti bola pejal katanya, yaitu model atom si Dalton. Ya, dimana Dalton mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal, gitu ya. Nah, dia adalah bagian terkecil dari suatu atom, dari suatu partikel maksudnya ya. Itu yang disebut sebagai atom menurut Dalton. Nah, yang kedua adalah J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini dikenal dengan model atom roti kismis ya. Roti kismis. Dimana menurut dia rotinya ini bermuatan positif ya. Kemudian tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, itu menurut J.J. Thomson. Nah, berkembang lagi di mana Rutherford di sini mengatakan dia sudah menemukan adanya inti atom ya, yaitu yang di tengah-tengah ini adalah protonnya katanya. Ya. Kemudian ada lintasan yang berisi elektron di situ. Oke, jadi ini semua elektron pada lintasan masing-masing. Itu menurut Rutherford. Nah, berkembang lagi ada si Bohr. Ya, teori atom Bohr itu dia sudah mengenal inti atom. Ya, inti atom katanya yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh kulit-kulit yang berisi elektron ya, yang bermuatan negatif. Nah, untuk yang terbaru ini adalah teori atom dari mekanika kuantum. Nah, nukleus itu inti. Nah, inti atom yang isinya yang berisi berisi neutron yang tidak bermuatan dan proton yang muatannya positif. Ini inti. Kemudian dia punya tingkat energi ya, tingkat energi yang berisi elektron. Nah, elektron ini bisa ditemukan dengan kebolehjadian ya, tempatnya yang disebut orbital. Untuk yang kedua adalah notasi atom, dimana contohnya di sini adalah X ya, lalu ada A dan Z. Nah, A ini adalah menunjukkan nomor massa dari atom tersebut, sekaligus menunjukkan ya jumlah dari si neutron ditambah dengan protonnya. Oke, itu untuk A. Kemudian Z-nya itu disebut sebagai nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan jumlah dari proton maupun jumlah dari elektronnya. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal ya. Untuk F9 dan 19, maka bisa kita tulis di sini jumlah protonnya. Ingat, jumlah proton itu berada di yang bawah ya. Nah, jumlah protonnya adalah 9. Lalu jumlah elektronnya juga 9. Setelah itu jumlah neutronnya. Nah, caranya adalah kita kurangkan saja atas dengan bawah. Ini jumlah neutronnya. Ya, berarti kita dapatnya 19 dikurang 9, 10. Itu jumlah neutron. Nah, bagaimana kalau yang ada ini dia membentuk ion positif, juga dia membentuk ion negatif gitu ya. Oke. Nah, kalau dia negatif ini apa sih artinya?
Negatif ini artinya dia menangkap elektron. Kalau positif artinya melepas elektron ya. Nah, sehingga nanti kalau menangkap elektronnya bertambah. Kalau melepas elektronnya berkurang. Jumlah dari proton dan jumlah dari neutronnya tetap sama, tidak berubah. Ya, tetap 9, ini tetap 10. Ini juga sama jumlahnya, protonnya tetap 9 dan jumlah neutronnya tetap 10 ya, yang dari awal tadi. Nah, yang berbeda hanya jumlah elektronnya. Karena ada kata-kata menangkap, berarti awalnya tadi kan 9. Nah, karena dia sudah menangkap, jadinya dia bertambah. Bertambah berapa? Bertambah 1, karena min 1, jadinya 10. Ya. Kenapa bertambah? Karena dia sudah menangkap, jadinya bertambah. Nah, sebaliknya kalau dia melepas, yang terjadi pada jumlah elektronnya yaitu adalah berkurang. Ya, itu akibat karena dia melepas tadi. Selanjutnya ada bilangan kuantum. Nah, ingat bahwa bilangan kuantum ada 4 ya. Nah, di sini satu lagi yang belum kita tulis adalah nilai dari S-nya. Oke. Nah, yang pertama ada bilangan kuantum utama. Itu menunjukkan kulit ya. N itu menunjukkan kulit. Nah, kulit dari suatu elektron ada kulit 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian dari kulit ada subkulit ya. Subkulit itu menunjukkan nilai L-nya ya. Kalau dia S, nilai L-nya akan 0. Ya, kita lihat yang S berarti 0 semua. Oke. Nah, kalau dia subkulitnya P, nilainya kan 1. Oke. Seterusnya D itu 2. Nah, kalau F nilainya adalah 3 gitu ya. Oke. Bisa dipahami? Selanjutnya ada nilai M. Nah, nilai M ini bergantung dengan nilai L ya, dimana M itu adalah min L 0 sampai plus L. Nah, jadi kalau L-nya 0, M-nya juga akan 0 ya. Dia orbitalnya 1. Kalau misalkan berarti semua yang 0 orbitalnya 1. Semua yang 0 orbitalnya hanya 1. Seterusnya kalau dia 1 ya. Kalau M-nya 1, L-nya 1 itu berarti M-nya bernilai min 1, 0 dan plus 1. Sehingga bisa kita tulis orbitalnya ada 3. Untuk semua P sama orbitalnya 3 ya, karena nilainya min 1, 0 plus 1. Ya, semua yang P itu orbitalnya ada 3. Selanjutnya ada D. D itu nilainya berarti seperti ini, min 2 ke min 1, 0 plus 1 baru plus 2. Sehingga jadinya kita hitung jumlah dari orbitalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitupun dengan D yang lain gitu ya. Ada 5 orbital. Min 2 nilai M-nya ya min 1, 0 plus 1 dan plus 2. Nah, kalau F seperti apa? Nilai dari M-nya berarti min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 baru plus 3 gitu ya. Sehingga kalau kita hitung jumlah dari orbitalnya ada 7. Oke. Ya, seperti itu. Nah, setiap satu orbital jumlah elektronnya ada 2. Nah, lalu ini berarti ada 2, ini 6. Sehingga totalnya ada 8 elektron di kulit kedua. Kemudian satu orbital ada 2, kalau 3 berisi 6 ya. Kalau 5 berisi 10. Sehingga total di kulit ketiga ini ada 18 elektron. Yuk, lagi ini 2, kemudian 6, 10, lalu 14. Nah, kalau kita hitung di kulit ke berapa ini? Ada kulit keempat ya, ada 32
elektron. Nah, untuk nilai S semuanya ya, nilai S ini sama aja, plus atau minus setengah, bergantung pada arah rotasi elektronnya. Oke, kalau dia ke atas, oh berarti positif setengah. Kalau dia ke bawah, berarti negatif setengah. Oke, next ada konfigurasi elektron. Nah, kalau konfigurasi elektron ini adalah penataan ya. Penataan elektron dalam suatu atom. Oke. Nah, di sini ada contohnya 2s2. Apa sih dua angka di depan ini? Ini menunjukkan kulit dari elektron tersebut. Jadi, elektron tersebut terletak di kulit ke berapa gitu ya. Berarti kulit kedua. Nah, untuk S ini menunjukkan subkulit. Kemudian 2 yang kuadrat ini menunjukkan elektronnya. Oke. Nah, berarti dari konfigurasi elektron ini ya kita bisa menentukan nilai dari N, kemudian nilai dari L, nilai dari M, dan nilai S-nya. Begitu ya. N ini berdasarkan kulitnya tadi. Nah, kulit keberapa dia? Kulit kedua. Berarti nilai N-nya 2. L ini berdasarkan subkulit. Nah, ingat barusan kita bahas ya, kalau dia subkulit S, berarti nilainya adalah 0. Nah, lalu M ini menunjukkan letak orbitalnya. Nah, perhatikan L. L-nya 0. Nah, berarti hanya ada 1 ya. Sehingga nilai M-nya juga 0. Nah, untuk S kita lihat karena di sini ada 2 elektronnya, maka kita bisa tulis 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah, yang mana elektron terakhir? Yang merupakan elektron terakhir adalah yang ini. Nah, yang ke bawah. Ini merupakan elektron yang ditulis terakhir gitu ya. Terakhirnya. Sehingga jadinya S-nya kalau ke bawah itu berarti rotasinya bernilai negatif setengah. Oke, itu contoh dari penentuan bilangan kuantum berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, mari kita coba menuliskan gimana sih menghafal suatu konfigurasi dari Aufbau gitu ya. Nah, pertama boleh kamu tulis dulu. Ya, tulis 1. Lalu S, kemudian 2S, 2P ya. Boleh juga menuliskan ke bawah dulu. 1S, 2S, 3S, kemudian 4S, 5S, 6S, dan seterusnya. Nah, untuk P itu dimulai dari nomor 2 ya, 2P, 3P, 4P, 5P, lalu ada 6P. Lalu untuk D itu ada di nomor 3 saja, 3D, 4D, 5D ya. Lalu F-nya 4F dan 5F. Nah, elektron maksimum untuk S itu berapa? 2 ya. Jadi untuk S ya tulis saja 2 semua maksimumnya. P ada 6. Lalu kemudian ada D itu 10. Dan untuk F bernilai elektronnya sebanyak 14 ya. Nah, cara menghafalnya berarti coba dari mulai 1S dulu. Seperti ini ya. Lalu kemudian ke 2S. Setelah itu ke 2P, 3S, 3P, 4S. Ya, lalu ke 3D, 4P, 5S. Jadi dia serong ya. Setelah itu ke 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P ya, dan seterusnya. Seperti itu cara menghafal konfigurasi elektron. Contoh soal. Oke, besi ferum memiliki nomor massa 56 dan nomor atom 26. Tentukanlah A. Jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom Fe. Kemudian yang B, tentukan konfigurasi elektron ion Fe2+ ya. Tuliskan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom Fe. Oke.
Jadi yang pertama kita tulis dulu, oh ternyata si Fe-nya itu punya nomor atom 26 dan nomor massa 56. Sehingga dari sini kita bisa dapat jumlah protonnya itu adalah 26 gitu ya. Jumlah elektronnya ya juga 26. Jumlah neutronnya baru kita kurang 56 kurang 26. Hasilnya adalah 30. Oke, itu untuk A. Kemudian yang B. Ya, B dia bilang tentukan konfigurasi elektron dari ion Fe2+. Nah, sebelumnya kita tulis aja dulu Fe26. Nah, untuk atomnya dulu ya. Kalau ini kan berupa ion. Atomnya, yuk, masih ingat nggak tadi konfigurasinya? Dimulai dari 1s2 gitu ya. Oke. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Nah, sudah berapa nih? Coba boleh dihitung dulu. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 sudah 20. Berarti untuk 3D ini hanya terisi 6. 3D 6. Jadi kalau kamu hitung semuanya itu totalnya adalah 26. Nah, tapi yang ditanyakan itu adalah ionnya ya. Ion Fe2 plusnya. Apa sih arti 2 plus tadi? Positif itu artinya dia melepas berapa elektronnya, karena 2 plus berarti melepasnya 2 elektron, sehingga jadinya dia melepas. Nah, dari mana dia melepaskan? Ingat ya, dari kulit terluar dulu ya. Ingat, dia melepaskannya dari kulit terluar. Oke, kulit terluarnya yang mana ya? Kalau kita lihat ini kulit 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Nah, yang terluar yang mana? Ternyata yang paling luar itu adalah kulit 4S. Itu kulit terluar. Sehingga jadinya nanti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S-nya sudah dilepas 2 jadi 0. 3D 6. Nah, ini boleh ditulis, boleh tidak ditulis. Oke. Boleh ditulis, boleh tidak. Misalnya tidak kamu tulis, jadinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, langsung ke 3D 0. Oke, ini berarti sudah benar. Nah, itu untuk yang B. Kemudian kita lanjut menjawab yang C. Dia bilang, tuliskan keempat bilangan kuantum elektron terakhir atom Fe gitu ya. Nah, atom Fe tadi kan kita dapat terakhirnya 3D6. Berarti di sini 3D6. Nah, maka kita dapat nilai N-nya. N-nya adalah 3. Setelah itu L. L-nya dia subkulit D. Ya, subkulitnya adalah yang D, sehingga nilai L-nya adalah 2. Nilai M-nya kalau dia 2 kan berarti ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Atau orbitalnya ada 5. Ya, sehingga gimana menentukan nilai M-nya? Letakkan dulu elektronnya gitu ya. Ada 6 elektron. Nah, kita tulis satu-satu berarti. Ingat ya, sendiri-sendiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti elektron terakhir di nomor 6 ini letaknya di min 2. Oke. Nah, yang terakhir S. Elektron terakhirnya ke bawah, ya kan? Berarti bernilai min setengah. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang kedua. Bila anion X2- mempunyai kombinasi bilangan kuantum elektron terakhir
N3, L1, M1, dan S-setengah. Nomor atom unsur X adalah. Nah, kalau bertemu soal seperti ini, maka kamu bisa tulis dulu konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantumnya. N-nya 3, berarti kamu tulis 3, gitu ya. Nah, kemudian L-nya 1, ya. L1 itu berarti P. Nah, ingat ya, nilai L itu kalau dia 0 berarti S. Kalau L-nya 1 berarti dia P, gitu ya. Nah, L-nya 1, maka M-nya itu adalah bernilai -1, 0, plus 1, gitu ya. Karena orbitalnya ada 3. Nah, katanya plus 1, berarti elektron terakhirnya terletak di sini, pada M plus 1. Posisinya S-setengah, berarti nanti elektronnya ke atas dulu. 1, 2, 3, ini baru bernilai plus setengah, lalu ke bawah -setengah ya. 3, 4, 5, 6. Sehingga ini elektron terakhirnya ya. Elektron terakhir. Nah, sehingga kalau kita hitung semuanya adalah 3P6, gitu ya. Nah, sebelum 3P6 tentu ada konfigurasi elektron lainnya ya, atau 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, baru kemudian 3p6. Seperti itu ya. Nah, ini katanya adalah konfigurasi dari X2-. Berarti X2- ini total dari semua elektronnya adalah berapa? 10, 12, 18. Nah, itu berupa X2-. Gimana kalau kita ubah jadi X? Gitu ya. Nah, berarti X2- itu kan berarti dia menangkap 2. Berarti kalau kita mau balik lagi ke X, kita harus dikurang 2 gitu. Jadinya 16. Oke, kita ingat lagi kalau misalkan nih ya, si X berubah menjadi X2-, itu nilainya kita tambah elektronnya. Tapi kalau kita balik nih, dari X2- kita mau ubah jadi X, posisinya elektronnya dikurangin, gitu ya. Begitupun kalau misalkan X diubah menjadi X2+. Nah, ini malah elektronnya dikurang. Nah, kalau kita balik posisinya dari X2+, kita mau ubah jadi X ditambah. Oke, seperti itu untuk video kali ini sudah cukup. Ya, jangan lupa dicatat, disimak, dan jangan di-skip. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.